A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq wa ya as-sami wa ya al-alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat yang paling agung, yang besar, yang patut kita syukuri khusus pada malam hari ini, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke masjid, kemudian bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Keutamaan yang kedua, menunggu sholat yang satu ke sholat yang lain adalah termasuk di antara amal yang utama. Dan alhamdulillah kita semua berkesempatan untuk menunggu sholat isya, ditambah keutamaan yang selanjutnya sembari berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu majalisil ilm. Doa dan harapan kita dari apa yang kita kerjakan ini agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan ini, semuanya insya Allah mudah-mudahan diterima sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, semoga apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita lakukan ini, kita tujuankan, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan inilah yang menjadikan amal kita diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam buku At-Targhib wa Tarhib.
at-targhibu fit tasbihi wat takbiri wat tahlili wat tahmidi ala ikhtilafi anwa'ihi. Anjuran, himbauan untuk selalu bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu akbar, wat tahlil la ilaha illallah, wat tahmid alhamdulillah, ala ikhtilafi anwa'ihi, sesuai dengan macam-macam bentuk zikir yang berbeda-beda yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran untuk tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kata. Jadi dua kata. Khafifatani 'alal lisani, yang ringan ketika diucapkan dengan lisan. Thaqilatani fil mizan, dan dua kata tersebut sangat memberatkan timbangan amalan kita. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Segala atau maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Di dalam riwayat yang lain, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, berdasarkan ayat subhanallah amma yusyrikun, ucapan subhanallah disunahkan ketika kita melihat orang yang banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ritual kesyirikan, banyak orang yang menyekutukan Allah, maka ucapkanlah subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Di sini di Mustafa Muhammad Amarah menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat dua kata tersebut adalah fayakunu awqa'u fin nafsi wa adkhalu fil qabuli. Yang dimaksud dengan dua kalimat itu, dua kata tersebut adalah awqa' fi nafsi, lebih menyentuh, lebih mengena ke hati. Kata tersebut itu lebih menyentuh, lebih mengena ke hati kita. Wa adkhalu fil qubul, dan lebih cepat untuk diterimanya doa. Wa adkhalu fil qabul. Li'anna al-hasil ba'tul azz minal mansyaq, karena hasil yang didapatkan setelah berdoa dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Dimulai dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, baru astaghfirullahal azim. Di dalam riwayat yang lain, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Sama ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam buku Al-Adhkarnya, mulailah doa dengan berzikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kemudian baru kita memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian habibatani ila rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al muradu minhu mahbubiyatu qailihima, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang selalu mengucapkan kata ini. Sebagaimana wa mahabbatullahi ta'ala li 'abdihi isolul khairi lahu wat takrimi li 'abdi isolul khairi lahu wat takrimi. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala ke hambanya dengan selalu mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, isolul khairi lahu wat takrimi. Allah selalu memberikan kebaikan kepada hamba tersebut dan memuliakan hamba tersebut. Allah akan selalu menyampaikan kebaikan kepada hamba tersebut dan diangkat derajatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan selalu memuliakan hamba tersebut. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba ketika hamba mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ingat itu bentuk kecintaan Allah adalah sebagaimana ditafsirkan di sini, dijelaskan di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada hamba tersebut dan mengangkat derajatnya dengan selalu memuliakannya. Wa khussa ismur rahmani li dzikri fil makani laik bihi, dan dikhususkan isim nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman di dalam kalimat subhanallah bihamdi habibatani ala rahman, ya, habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Itu ligdri fil makani, itu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan memasukkan namanya yang Maha Pengasih. Jadi bentuk keseriusan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini dibarengi dengan kata habibatani ilar rahman. Jadi ini bentuk penguat supaya kita orang Islam ini tidak ragu akan kecintaan Allah kepada kita, sampai Allah menguatkan dengan namanya habibatani ilar rahman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang lain diperkuat ini, ya, istaghfiru rabbakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah, sebenarnya sudah cukup. Tapi perintah Allah untuk istaghfiru rabbakum itu supaya lebih kuat, supaya lebih mengena, supaya Allah menandakan keseriusannya, kecintaannya kepada hamba tersebut, sehingga dimasukkan kata innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi ghaffara di situ dimasukkan di dalam ayat ini, padahal Allah sudah memerintahkan untuk kita ini untuk beristighfar, kemudian ditambah dengan asma Allah Ghaffara, penguat yang memberikan keyakinan kepada orang Islam, kepada umat Muhammad SAW bahwa Allah benar-benar cinta dan sungguh sangat mencintai
orang yang selalu memohon ampun kepadanya. Ya. Sehingga ditambah asma Ghaffar. Kemudian khafifatani, sangat ringan. Ya, sangat ringan diucapkan. Maksudnya khafifatan, sangat ringan itu adalah linu hurufihima wasuhulati makhrajihima fannatku bihima sari'un, sangat lembut diucapkan di lisan. Khafifatan itu ringan, itu maksudnya sangat lembut ketika diucapkan di lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu maksudnya. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, bukan jadi layin. Hurufihima subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dimaknai, dilayinkan, disejukkan lisan kita ini ketika mengucapkannya. Wasuhulati makhrajihima, dan mudah untuk diucapkan makhraj hurufnya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sangat mudah. Fannatku bihima sari'un, saking ringannya, mudahnya, ringannya kalimat ini diucapkan sampai dijelaskan di dalam buku ini Mustafa Muhammad fannatuku bihima sari'un, dan ketika diucapkan dua kata ini di dalam lisan itu sari'un, sangat cepat. Antum kalau zikir yang lain baca aja ayat kursi, kan lama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu biyadikal khair innaka ala biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lama. Dan terbukti dengan kita mengucapkan ini adalah sangat cepat. Ya, sangat cepat. Sari'un. Thaqilatani, maksud daripada thaqilatani sangat memberatkan timbangan. Maksudnya apa yang dimaksud dengan sangat memberatkan timbangan ini? Hakikatun likathratil ujuri al-mudakharati, sungguh benar apa yang diucapkan Rasulullah SAW, kata Mustafa Muhammad Amaro di dalam menjelaskan kitabnya ini, menjelaskan kitab At-Targhib. Hakikat, sungguh benar. Karena apa? Sakilatan sangat berat itu adalah likathratil ajil mudakharah, karena banyaknya pahala yang mengalir dengan mengucapkan dua kata ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sakilatan itu maksudnya adalah banyaknya pahala, banyaknya ganjaran yang mengalir. Al-mudakharah itu seperti antum kalau air hujan, maka dikatakan air hujan itu mudakharah, mengalir, karena tidak terputus. Hujan itu, air hujan, netesnya itu tidak pernah terputus. Seperti itulah banjiran beratnya pahala orang yang mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Al-mudakharah. Wal hasanatu al-mudha'afatu lidzakirihima. Sakilatan itu adalah berat, di antara maknanya adalah karena banyaknya pahala yang mengalir, ya, banyaknya pahala yang membanjiri dan mengalir itu. Yang kedua, wal hasanatu al-mudha'afa lidzakirihima. Yang kedua maksudnya beratnya kebaikan yang menyertai orang yang mengucapkan dua kata. Jadi bukan hanya sakilatan itu adalah berat di timbangan di yaumil akhir jemaah sekalian, tapi di sini masya Allah wal hasanatu
wal hasanati al mudha'afatu lidzakirihima. Beratnya kebaikan-kebaikan yang mengikuti, yang disandarkan kepada orang yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini ikhwan fillah wassalamualaikum. Tentunya banyak zikir yang telah kita sampaikan kemarin. Kalau kita tidak mampu dengan yang panjang, minimal la ilaha illallah. Praktis, ringan. Ditambah dengan ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena tidak semua kita mampu untuk mengucapkan zikir-zikir yang panjang. Nah, apalagi kalau kita buka misalnya di dalam buku Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi, Masya Allah, banyak sekali zikirnya, ya, banyak sekali. Ya, Abu Hurairah membaca doa ini, zikir ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 2000 kali sebelum tidur. 2000 kali sebelum tidur, ya. Meskipun tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi Abu Hurairah ini mengucapkan dua kata ini 2000 kali sebelum tidur. Karena apa? Saking luar biasa pahala dan kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengucapkan kata ini. Wal mauzun nafsul kalimat li'anna al-a'mala tajassam. Wal mauzun yang dimaksud, yang ditimbang itu adalah nafsul kalimat li'anna al-'amal tajassam, karena sesungguhnya amal ibadah kita ini banyak banyak macamnya kan? Banyak macam amal ibadah kita ini. Maka yang memberatkan timbangan amal kita, yang paling memberatkan itu adalah di antara amal-amal yang ada. Wallahu a'lam, enggak tahu ya di antara amal. Tapi maksudnya penjelasan Mustafa Muhammad Amr di sini adalah tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tajassum. Amal itu tajassum, sebagaimana anggota tubuh banyak bermacam-macam ibadah ini. Tapi di dalam timbangan yang paling memberatkan itu adalah siapa yang rutin dan sering mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sehingga mungkin ini yang melatar belakangi Imam Abu Hurairah rutin sebelum tidur sampai dia wafat dibacanya 2000 kali sebelum tidur. Wakila sohaifuha li hadisil bitaqah al-masyhur. Masya Allah. Dan juga dikatakan sohaifu ahli hadis al-bitaqah al-masyhur. Ternyata penjelasan atau yang ada di dalam buku ini sering mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim diambil dari hadis bitaqah. Apa hadis bitaqah itu? Seluruh amal ditimbang, di timbangan yang satu sepenuh langit dan bumi, tidak ada bintik hitam sedikit pun. Kemudian di timbangan yang satu diucapkan kalimat atau ditaruh tulisan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Musa pernah dulu disampaikan dalam hadis yang dahulu, Nabi Musa meminta kepada Allah karena Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, Nabi satu-satunya yang bisa berdialog langsung dengan Allah yaitu Nabi Musa. Dia ingin ajarkan zikir khusus yang dia gunakan untuk zikir dan mengingat Allah. Allah ajarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah, ya Allah, sering diucapkan oleh umat-umatmu yang lain, sering diucapkan oleh orang-orang lain dari kalangan umat, dari kalangan hambamu. Saya ingin yang spesial, berbeda dengan yang lain. Kata Allah ini, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, sementara seluruh amal di satu timbangan yang lain tanpa ada noda hitam sedikit pun, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat. Mustafa Muhammad Amarah mengambil kaitan dengan hadis bitaqah ini, ditafsirkan dengan hadis tentang keutamaan tadi kan thaqilatani alal mizan, sangat memberatkan timbangan itu
sama dengan sebagaimana kita mengucapkan la ilaha illallah. Sama. Saking memberatkan timbangan itu. Ya. Masya Allah ya. Saking memberatkan timbangan amal kait dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu disamakan dengan hadis bitoko tadi, di mana timbangan seluruh amal sepenuh langit dan bumi tanpa ada noda hitam sedikit pun, ya, itu lebih berat la ilaha illallah. Itu disamakan dengan hadis ini. Sama juga dengan siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sama dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini juga Masya Allah saya baru dapatkan di sini nih ya, tafsirannya. Sama-sama kita belajar. Wa makna subhanallah, adapun makna, nah ini penjelasan kaitan dengan zikir subhanallah kita. Wa makna subhanallah tanzihullahi amma la yaliku bima min kulli naqsin. Mensucikan Allah amma la yaliku min kulli naqsin, dari segala sesuatu yang tidak layak, karena segala sesuatu selain Allah itu serba kekurangan. Tanzih, mensucikan Allah, memuliakan Allah. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kadang naudzubillahi min, kalau antum kalau lihat penjelasan Gus Baha, Masya Allah, kadang kita ini memuliakan atasan kita, memuji atasan kita itu berlebihan. Kadang kita lupa memuja dan memuji Allah Subhanahu. Maka yang dimaksud dengan subhanallah tanzih amma la yaliku bihi li'anna ghairullahi naqis. Menganggap Allah itu dimuliakan, disucikan, itu maksudnya sucikan Allah satu-satunya, setinggi-tingginya, muliakan Allah setinggi-tingginya, melebihi kalian memuliakan sesama kalian. Karena kalian memuliakan sesama kalian atau selain Allah penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Dan inilah, maka Masya Allah ya, kalau kita lihat kembali, kalau ini luar biasa tafsirannya Mustafa Muhammad Amaro ini, dari segi bentuk kajiannya kok disamakan dengan hadis bitoko, karena ternyata makna subhanallah itu tidak terlepas daripada yang namanya la ilaha illallah. Karena kadang kita menghormati orang lain, memuja dan memuji orang lain, mensucikan orang lain itu kadang berlebihan sampai lupa untuk ini, sampai kadang Allah itu lupa, kadang Allah itu tidak disucikan. Naudzubillahi min dzalik. Ai asbahuhu mutalabbisan bihamdailahu biman ahalla tauqifuhu li tasbih. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat layak untuk ditasbihkan, disucikan. Tidak boleh mutalabisan baju, kayak kita pakai baju mutalabisan dicampur adukan sebagaimana kita mensucikan orang lain. Ditambah bihamdillah biman ahalla tawfil tasbih. Setelah mensucikan, kenapa diikuti dengan kata tahmid? Subhanallah wa bihamdihi, karena Allah sangat berhak disucikan dan dia sangat layak untuk disucikan, diagungkan, dimuliakan. Maka diikuti penekanannya kata selanjutnya di sabda Nabi SAW, subhanallah. Maka kita harus ikuti bentuk memuliakan Allah
dengan selalu memuja dan memuji Allah. Bentuk tanzihnya adalah bentuk realisasi tidak ada yang kita sucikan, yang kita muliakan, yang kita tinggikan kecuali Allah, dengan memperbanyak tahmid. Dengan memperbanyak tahmid, maka digandeng subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Masya Allah. Wakila lil isti'anah ay asbahu bima hamidahu bihi nafsah, dan dikatakan lil isti'anati. Kenapa ditaruh kata hamdalah setelah subhanallah bihamdi itu? Di sini dikatakan lil isti'anah, untuk sebagai sarana bagi kita untuk memohon bantuan kepada Allah. Sehingga di sini ay asbahu biman hamidah bihi nafsuh, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha mulia dan maha tinggi, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan Allah memuji dirinya, dan kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita meninggikan Allah dengan selalu memuja dan memuji Allah. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika ada kita memuja dan memuji segala sesuatu berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan ini untuk segera memuja dan memuji Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Wakila asbahallahu wa asna alaih bihamdih, dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditasbih dan dipuji. Dan bagaimana bentuk pujiannya? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka mudah-mudahan baik saya pribadi dan kita semua mudah-mudahan bisa mengamalkan ini, sehingga cakupan maknanya tadi bisa kita, ketika kita mengucapkannya, disertai dengan merenungkan isi, kandungan dan tafsir dan makna yang sebagaimana yang barusan kita kaji. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian selanjutnya hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qol, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, maukah saya kabarkan kepadamu wahai Abi Dzar, perkataan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah. Maka Abi Dzar senang dengan ucapan tersebut dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong jelaskan kepada saya kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal kalami ila Allahi, sesungguhnya kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, segala puja maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini tentang pentingnya mengucapkan subhanallah wa bihamdi tadi. Kemudian
Di dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ila ayyul kalimah afdal." Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkataan apa yang paling afdal? Kemudian di sini dikatakan Mustafa. Mustafa di sini dikatakan ikhtaro wa radiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Mustafa, tidak ada kata yang paling Allah pilih, yang Allah ridho. Limalaikatihi, diberikan kepada atau untuk para malaikat, diberikan kepada malaikatnya dan hambanya. Kata tersebut yang paling dipilih, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini, hanya dua hadis ini. Mudah-mudahan harapan saya pribadi dan kita semua, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya, ya, masya Allah ya. Bukan hanya memberatkan timbangan amal kita saja nanti di yaumil akhir. Ya, kalau tadi diambil dari hadis Bitoko disamakan dengan hadis Bitoko karena beratnya timbangan, tapi juga orang yang mengucapkannya diliputi banyak kebaikan yang selalu mengiringi orang yang mengucapkannya. Ya, kenapa diikuti dengan hamdalah setelah subhanallah? Karena bentuk mensucikan Allah itu dengan selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maknanya adalah kita kadang terlalu banyak memuja dan memuji orang lain, makhluk lain, ya. Kadang kita lupa meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini diingatkan untuk segera istighfar dan segera memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Darsi, jazakumullah khair.